Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda dengan berbagai berita dari mancanegara. Saudara, masih berjuang bertahan hidup, kini warga Palestina dievakuasi paksa oleh pasukan militer Israel. Perintah evakuasi disebarkan di seluruh wilayah Gaza. Ini dengan kota-kota di selatan, yakni Rafah dan Khan Yunis. Setelah di Gaza Tengah, Israel بتفاجئ الصبح الا القصف في كل مكان الا بنزلوا مناشير بنطلع الا اخلاء. طب انت خان يونس كلها هياتها اخلاء والمواصي ما فيها اي مكان اساسا تكفي لاهل خان يونس ورفح كلها اخلاء وانت الحين بتحدد نص الدير اخلاء. طب وين نخلي؟ lembaga pengawas konflik pun terus berlanjut hingga ke wilayah kota Al-Majdal di utara Sweida. Sejumlah bangunan yang diduga milik komunitas Druze dibakar pejuang suku Bedoin. Insiden ini menyusul ditariknya pasukan pemerintahan Suriah dari Sweida pada minggu lalu. Kementerian Pertahanan menarik pasukannya setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata dengan komunitas Druze. Sementara di sisi barat wilayah Sweida, bangunan-bangunan apartemen dan pertokoan hingga berbagai kendaraan hangus terbakar imbas dari konflik bersenjata antara suku Bedoin dengan kelompok Druze. Kementerian Kesehatan Suriah menerima laporan korban jiwa mencapai 1.698 orang. Sementara lembaga pengawas hak asasi manusia di Suriah mencatat ada 940 kematian. Konflik antar suku terus berlanjut meskipun pemerintah Suriah telah menjalankan gencatan senjata dengan kelompok Druze. Informasi lainnya, saudara, militer Rusia menghujani pertahanan Ukraina dengan roket-roket yang diluncurkan dari sistem senjata roket berpeluncur ganda. Visual udara menampilkan pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk dihujani tembakan roket dari kendaraan tempur berpeluncur roket ganda. Pihak Rusia terus memindahkan kendaraan berpeluncur roket miliknya agar tidak mudah terlacak drone-drone Ukraina yang bahkan bisa terbang rendah untuk menyerang targetnya.